30 hari belajar bahasa Jepang. Nah, kali ini kita sudah sampai ke dai yang ke-16. Target kita kali ini adalah saya mampu membedakan dan memakai imas dan arimas. Apa sih fungsinya imas? Imas itu digunakan untuk menyatakan keberadaan manusia atau hewan yang hidup. Jadi kegunaan imas itu untuk manusia atau hewan yang hidup doang. Jadi bedanya imas dan arimas itu di konteksnya. Sedangkan arimas itu fungsinya digunakan untuk menyatakan keberadaan benda atau bangunan yang tidak hidup. Ingat ya guys ya, imas itu untuk yang hidup, sedangkan arimas untuk yang tidak hidup. Arti imas dan arimas itu sama-sama ada ataupun berada, tergantung konteksnya. Konteks yang dimaksud adalah yang satu, imas ini untuk hewan atau manusia yang hidup, sedangkan arimas untuk benda atau bangunan yang tidak hidup. Oke? Contoh kalimatnya, Kanojo wa gakoni imas. Nah, ini ada kalimat imas. Jadi, ini menyatakan keberadaan manusia atau hewan yang hidup. Yang hidup siapa sih bang? Ya bener, Kanojo, dikarenakan dia ada di sekolahan. Kanojo itu apa sih bang? Artinya dia perempuan ya guys ya. Nah, ini pakainya imas dikarenakan ada benda yang hidup. Dia ada di sekolahan, dia perempuan. Jadi itu adalah benda yang hidup. Sedangkan contoh yang kedua, Heani terebiga arimas. Nah, arimas itu untuk menyatakan keberadaan benda atau bangunan yang tidak hidup. Ini kalimat arimas ini untuk menunjukkan ada televisi di dalam kamar. Jadi arimas ini digunakan untuk menyatakan bahwa terebi ini benda tidak hidup. Televisi kan emang bukan benda hidup ya guys ya. Jadi kita pakainya arimas bukan imas. Yani terebiga arimas, ada televisi di dalam kamar. Itulah perbedaan imas dan arimas. Imas untuk menunjukkan keberadaan manusia atau hewan yang hidup, sedangkan arimas untuk menyatakan keberadaan benda atau bangunan yang tidak hidup. Itulah perbedaannya. Jadi ringkasan materi kita kali ini adalah bahwa imas itu untuk menunjukkan manusia atau hewan yang hidup doang ya guys ya. Tapi sedangkan arimas itu untuk menunjukkan benda atau bangunan yang tidak hidup. Kalau hidup itu pakainya imas, kalau tidak hidup pakainya arimas. Sampai sini paham? Kalau tidak paham, kalian harus giat-giat lagi belajarnya. Sebelum kita akhiri, kita akan kasih satu soal untuk kalian jawab ya guys ya. Saya ada di rumah. Coba kalian ubah ke bahasa Jepang dan kalian jawab di komentar. Jadi di dai ke-16 ini saya mampu membedakan dan memakai imas dan arimas. Selesai.